ketemu lagi sama aku Aida di M Production YouTube channel. Kali ini M Production akan membawakan segmen Rantah Random Entah, dimana di segmen ini kita akan sharing cerita-cerita, berbagi pengalaman tentang apa aja. Kali ini di segmen Rantah aku akan sharing tentang 5 drama film Cina favorit aku yang aku udah gak tahu dan nonton udah berapa kali. Pokoknya kalau ada film itu tayang di TV atau aku nemu lagi tuh di internet, aku pasti akan tonton lagi. Pasti. Mau tahu apa aja film itu? M Production, sign in! Nomor 5 aku punya Drunken Master, di mana Drunken Master ini adalah film yang diperankan oleh Jackie Chan dan buatan perfilman Hong Kong. Drunken Master ditayangkan perdana di tahun 1978. Drunken Master sendiri menceritakan tentang sosok pria yang bernama Wong Fei Hung yang diperankan oleh Jackie Chan dalam belajar bela diri. Kenapa sih Wong Fei Hung harus belajar bela diri? Karena ia disuruh oleh ayahnya belajar kedisiplinan. Karena saat itu Wong Fei Hung itu anaknya sedikit membangkang, bandel, dan agak sulit terarah gitu. Makanya dikirim oleh ayahnya untuk belajar bela diri. Jurus andalan Wong Fei Hung itu sendiri adalah jurus Dewa Mabuk, di mana Wong Fei Hung akan menjadi jago banget bela dirinya ketika dia sudah mabuk karena minum arak atau bikin sesuatu yang dia mabuk itu. Jadi dia bisa bela dirinya langsung hot gitu deh, langsung canggih. Terus kenapa sih aku suka banget film ini? Film ini memang tentang bela diri, action, tapi ada unsur komedinya. Jadi aku tuh nggak suka banget film yang banyak yang adegan berantem-berantemnya tanpa ada unsur-unsur yang lucu-lucunya. Karena aku sendiri juga suka film komedi. Jadi yang aku paling suka ini ada itu, tidak selalu tentang bela diri, berantem-berantem, tapi diselipi dengan bumbu-bumbu komedi, lucu-lucu, adegan-adegan yang menurut gue konyol. So, next. Nomor 4 aku punya dari Once Upon a Time in China, di mana Once Upon a Time in China ini merupakan film buatan Hong Kong disutradarai oleh Swihart. Jadi di Drunken Master itu kan menceritakan sosok Wong Fei Hung masih muda, masih belajar bela diri, sedangkan di Once Upon a Time in China ini dia sudah dewasa, sudah mempunyai perguruan silat sendiri dan mempunyai banyak muridnya. Sosok Wong Fei Hung ini sendiri diperankan oleh sosok Jet Li, di mana sosok Jet Li itu kan yang sebenarnya udah kalian tahu, dia emang udah ganteng banget, bela dirinya bagus, dan aktingnya nggak usah dipertanyakan lagi lah, udah yang Yamik punya. And then di Once Upon a Time in China ini, asal kalian tahu, itu menyabet 5 penghargaan perfilman Hong Kong di tahun 1992. Apa aja itu? Yang pertama adalah sutradara terbaik, kedua koreografi terbaik, ketiga aktris pendukung terbaik, keempat artistik terbaik, dan nomor 5 adalah film terbaik. Jadi Once Upon a Time in China ini mempunyai 4 sequel, yaitu sequel 1, 2, 3, dan 4. Jadi di mana sequel ini mempunyai story-nya masing-masing ya, tidak sinambungan, tapi masih tetap menceritakan tentang itu sendiri. Next, nomor 3 aku punya Mr. Vampire, di mana Mr. Vampire ini merupakan film buatan Hong Kong Cina yang disutradarai oleh Ricky Lau. Jadi Mr. Vampire ini berlatar belakang dinasti Qing Cina, di mana menceritakan tentang pendeta Tao yang bernama Mr. Cao dan kedua muridnya Man Choi dan Chow Sang, di mana mereka bertugas untuk mengumpulkan vampir-vampir sehingga tidak digunakan oleh orang-orang yang berniat jahat, serta membasmi vampir-vampir yang mengganggu masyarakat di sana. Mr. Vampire ini mempunyai 4 sequel, yaitu sequel 1, 2, 3, dan 4.
Namun yang jadi favorit aku itu adalah Mr. Vampir 1 dan Mr. Vampir 3. Salah satu adegan yang membuat aku paling teringat banget sampai sekarang yaitu di Mr. Vampir 3, yaitu tentang vampir goreng. Jadi ceritanya itu pendeta Tao dengan temannya membasmi vampir yang sudah kena kekuatan gelap gitu, dan salah satu cara untuk membasminya adalah dengan cara digoreng. Yes, vampir goreng. Oke, jadi di adegan itu dimana yang menurut aku tuh lucu banget, dimana emang bener-bener vampir itu digoreng, dimasukin di dalam suatu kuali yang besar dengan beneran minyak, isinya minyak, dan udah kayak digoreng aja gitu. Dan saat si vampirnya coba melawan, memberontak, dan tubuh si vampirnya itu bener-bener sudah literally kayak udang goreng tempura yang sudah ada di tepung-tepungnya gitu. Jadi yang menurut aku ya adegan itu lucu banget dan kamu harus lihat adegannya. Jadi aku saranin kalian untuk nonton keempat sequel Mr. Vampir, dimana juga keempat sequel ini tidak berkaitan, cerita lepas aja. Jadi jangan lupa nonton. Next, nomor 2 aku punya Kerasakti atau Journey to the West, dimana film ini merupakan film buatan Hong Kong yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama, yaitu Journey to the West juga. Dan film ini diproduksi oleh TVB pada tahun 1996. Film ini bergenre action, adventure, and then komedinya juga. Dan film ini mempunyai jumlah episode yaitu 30. Film ini menceritakan tentang Kerasakti yang bernama Seng Gokong yang nemenin gurunya yaitu Biksu Tong menuju ke barat untuk mencari kitab suci dan menyebar ajaran Buddha. Selama perjalanan dia akan ketemu banyak siluman, salah satunya adalah siluman babi yaitu bernama Cut Pat Kai dan siluman air yang bernama Kucing. Jadi mereka bertiga akan nemenin Biksu Tong mencari kitab suci menuju ke barat. Next, nomor 1 aku punya Putri Huangzu, di mana film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama yaitu Putri Huangzu yang diproduksi oleh perfilman Hong Kong. Dan film ini mempunyai 3 series, yaitu series pertama, kedua, dan ketiga. Di series pertama mempunyai jumlah episode 24 dan di series kedua mempunyai jumlah episode 48 dan di series ketiga mempunyai episode 40. Di series pertama tayang pada tahun 1998 dan di series kedua tayang pada tahun 1999 dan di series ketiga tayang pada tahun 2003. Di Putri Huangzu yang pertama menceritakan tentang kisah perjalanan Cui dalam mencari ayahnya yang merupakan seorang kaisar. Di sini ceritanya ibunya Cui sudah wafat ya, dan menitipkan 2 benda sebagai bukti bahwa ibunya ini pernah menjalin hubungan dengan seorang kaisar, yaitu bendanya berupa sebuah lukisan dan sebuah kipas. Di selama perjalanan Cui bertemu dengan Soyanche, di mana Soyanche ini merupakan anak yatim piatu dan dia bekerja mencari nafkah dengan cara beratraksi di pinggir jalan, di pasar. Akhirnya Soyanche dan Cui ini menjadi seorang sahabat, bahkan mengikat janji persaudaraan yaitu sebagai kakak dan adik. Suatu saat Soyanche mendengar bahwa kaisar akan berburu di hutan perburuan dan Soyanche berjanji akan membantu Cui untuk membawakan kedua benda itu kepada kaisar, sehingga kaisar tahu bahwa Cui itu merupakan anaknya. Namun karena fisik Cui yang lemah, akhirnya Soyanche lah yang berangkat ke hutan perburuan. Namun terjadi sebuah eksiden di mana Soyanche terpanah oleh pangeran kelima di hutan perburuan dan akhirnya dirawat di istana, dan dilihatlah kedua benda itu oleh kaisar dan mengira Soyanche yang tidak berniat untuk mengaku-ngaku bahwa oh ya saya anak kaisar. Enggak, dia emang mencoba untuk ngasih clue ke kaisar bahwa dia bukan anaknya melainkan Cui. Namun
Kalau dia ungkap itu, resikonya adalah dia mati karena dia sudah membohongi satu kerajaan dan juga membohongi rakyat. Kemudian Soyeonche meminta kepada Permaisuri Ling meminta 2 pelayan yang baru yang tidak lain merupakan Choi dan Jinsuo, di mana Choi dan Jinsuo ini kan juga merupakan pelayan tapi sudah dianggap teman juga dari ama Choi. Jadi kemana Choi ada di situ Jinsuo juga pasti ada. Nah, ketika sudah si Choi ini masuk ke istana, ketemulah dengan si kaisar yang juga notabene ayah, senanglah hatinya dia dan dia oke, gue cukup untuk jadi seorang pelayan aja, yang penting gue tahu gue bersama sama ayahku dan cukup melayaninya dia. Tapi perhatian sayangnya Choi dianggap lain oleh kaisar. Dikiranya kaisar bahwa Choi ini suka sama kaisar gitu. Karena Choi ini sifatnya lemah lembut dan juga pintar, jago bikin puisi dan berpendidikan. Kaisar ini jatuh hati lah sama Choi dan berniat untuk menjadikan Choi ini jadi seorang istri. Jadi kurang lebih itu cerita Putri Hwangsu di series pertama. Jadi kalau kalian mau tahu kelanjutannya, mendingan kalian tonton sendiri filmnya. Dan untuk di series kedua, menceritakan tentang dimana Choi dan Soyeonche ini sudah diangkat menjadi putri di anak seorang kaisar, dan kaisar ingin menikahi putri Tibet. Tapi sayangnya putri Tibet ini tidak suka. Dia sudah mempunyai kekasih di Tibet sana, yaitu yang bernama Mengtan. Putri Tibet ini mempunyai ciri khas, yaitu dia mempunyai aroma tubuh yang unik yang nggak akan bisa hilang, dan jika dia nari dia bisa mengundang kupu-kupu. Karena itulah kaisar sangat ingin menikahinya. Tapi karena si Soyeonche dan Choi tahu kisah cintanya putri Tibet dengan Mengtan ini, mereka berusaha untuk membawa kabur putri Tibet keluar dari istana dan bertemu dengan Mengtan. Nah, untuk yang series ketiga, aku kurang tahu karena aku di series ketiga ini jujur aku kurang begitu suka filmnya. Kurang lebih di series ketiga ini menceritakan kaburnya putri Tibet ini dikarenakan dengan oleh Choi dengan Soyeonche. Jadi gimana nasibnya? Silahkan nonton. Nah, untuk di Putri Hwangsu pertama dan Putri Hwangsu kedua, ini pemainnya masih sama, yaitu Vicky Zhou sebagai Soyeonche dan Ruby Lin sebagai Choi. Sayangnya di series ketiga bukan lagi mereka yang mainin. Jadi ya aku sedikit kecewa karena menurut aku tuh ya karakter Vicky Zhou sebagai Soyeonche, Ruby Lin sebagai Choi itu sudah melekat. Jadi agak gimana gitu. Jadi aku agak kurang begitu suka. Jadi itu 5 drama film favorit aku, terutama aku tuh suka banget yang nomor pertama yaitu Putri Hwangsu, dimana aku tuh dulu punya banget komplit DVD-nya, punya novelnya. Please kasih tahu aku kira-kira kamu bisa rekomendasi film apa yang aku belum tonton, dan dari antara 5 film itu mana yang udah kamu tonton dan mana yang paling kamu suka. So, kalau emang kamu suka sama video ini, aku minta like-nya, subscribe-nya, dan bunyiin loncengnya jadi kalian bisa tahu kalau M Production itu punya video baru. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. And then M Production sign out.